Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, Horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, yaitu buku atau surat yang kedua, pasal 4 ayat 6, beginilah bunyinya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah Rasul Paulus bertobat, dia dengan semangat yang berkobar-kobar memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Tetapi di tengah-tengah pemberitaan itu, Paulus menghadapi atau menemukan sesuatu yang membuat bahwa pemberitaan Injil itu tidak bisa cepat terlaksana, karena memang dosa dan berbagai kuasa kejahatan menutupi dan menggelapi hati manusia. Di satu sisi, Bapak Ibu, Paulus juga berhadapan atau menyaksikan bahwa di antara pekabar Injil atau pewarta-pewarta Injil Kristus juga terlihat tidak sungguh-sungguh. Ada kecenderungan Bapak Ibu bahwa pemberita Injil itu bukan memberitakan keselamatan atau salib Kristus yang sesungguhnya, tetapi terkadang juga mereka memberitakan dan menceritakan kemuliaannya. Dalam istilah yang lain boleh dikatakan, ternyata penginjil itu bisa jatuh kepada pencurian kemuliaan akan Tuhan. Nah, disinilah Paulus ingin merubah suatu fenomena itu atau kecenderungan itu, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Sebelumnya seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Paulus memberitakan firman Tuhan setelah dia ditangkap Yesus dan bertobat dan menjadi penginjil, pembawa kebenaran dan terang Kristus. Nah, ada yang menarik di sini secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pemberita Injil, hendaknya jangan memberitakan kemuliaannya atau sebaik apapun prestasinya, tetaplah Tuhan yang dimuliakan. Seperti filosofi gula, di mana apabila gula dimasukkan ke dalam air atau ke dalam teh dan teh itu menjadi manis, tidak pernah disebut menjadi air gula atau teh gula, tetapi teh manis. Demikian juga jika kita memasukkan gula kepada kopi, tidak pernah dikatakan kopi gula, tetapi kopi manis. Artinya di situ Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan dalam pemberitaan Injil, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan akan Tuhan, kita janganlah mencari nama, kita janganlah mencari kemuliaan,
tetapi yang penting seperti gula tidak pernah disebut teh gula, kopi gula, tetapi teh manis, kopi manis. Tetapi rasa yang diwujudkan itu adalah rasa yang bisa kita temukan di sana adalah dampak atau akibat daripada gula itu. Demikian juga kita dalam berbuat baik. Tidak perlu nama kita selalu ditonjolkan dalam berbuat, tetapi baiklah melalui kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita senantiasa memberikan terang sehingga orang dapat merasakan kasih Kristus melalui pelayanan, melalui perbuatan dan semua tingkah laku kehidupan kita. Selamat menjalani hari hidup dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Berikanlah dampak yang membuat orang berbahagia dan bersuka cita, dan berikanlah yang terbaik dan termanis di dalam setiap wujud tingkah laku kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami, atas segala rahmat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh meneruskan aktivitas dan menjalani hari kehidupan kami, karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan. Dan kiranya Tuhan jugalah yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru dan juga kemampuan untuk melanjutkan segala pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas kami pada satu hari ini. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati sehingga pekerjaan kami, sehingga pelayanan kami dapat kami lakukan dan berdampak yang baik bagi semua orang, sehingga dengan demikian orang dapat melihat, orang dapat menilai, dan orang dapat merasakan sukacita oleh karena kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat-Mu, dari anak kami, remaja anak Posobulung, hingga orang tua kami, hingga lansia. Biarlah semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan memberi kesehatan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan, biarlah Engkau yang meringankannya dan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anggota jemaat-Mu. Berangkatkanlah kami satu hari ini, menjalani hari hidup kami, dan melayankan pelayanan, dan mengerjakan setiap pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat beraktivitas, salam sehat. Horas.